Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah moderasi beragama. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas atau menjawab pertanyaan apakah moderasi beragama itu agenda barat ya gitu ya. Nah, selama ini kan sering ya muncul anggapan di sebagian kalangan bahwa moderasi beragama itu agenda barat atau agenda liberal. Nah, di situ. Dalam konteks ini tentu saya akan menjawab bahwa itu keliru. Ya, jelas bahwa moderasi beragama itu bukan agenda barat dan bukan agenda liberal. Moderasi beragama itu adalah bentuk pada dasarnya refleksi umat Islam sendiri atas perkembangan sejarah Islam di sejumlah negara muslim. Nah, seperti saya pernah jelaskan gitu ya di materi sebelumnya bahwa di banyak negara muslim muncul kelompok-kelompok yang memahami agama secara ekstrim. Muncul kelompok-kelompok yang menafsiri ayat atau hadis secara ekstrim. Nah, misalnya bahwa menganggap pokoknya negara yang tidak berdasarkan Quran hadis itu berarti bukan tidak sesuai syariat. Nah, dan yang tidak menghukumi sesuai hukum syariat, hukum Allah itu berarti misal sesat, kafir, tauhid dan seterusnya. Nah, ini muncul di sejumlah negara. Ya, kita menyaksikan memang yang paling gamblang adalah misal di Syria. Dan sekarang kita juga menyaksikan gitu perkembangan di Afghanistan, yang Imarat Afghanistan itu juga berusaha mewujudkan apa yang mereka pahami sebagai negara Islam. Ya, atau bahkan misal di Arab Saudi gitu kan, yang memang masih memberlakukan sejumlah hukum itu secara tekstual persis seperti apa yang tertera di hadis. Nah, jadi kita menyaksikan bahwa ada perkembangan di sejumlah negara muslim itu sikap, tafsir, pandangan yang ekstrim. Dan kemudian ini memicu diskursus, memancing para ulama-ulama muslim di berbagai belahan dunia dan segera di Indonesia untuk merefleksikan ini, ya, terutama di Indonesia. Menyaksikan ada banyak sekali kelompok, mulai dari mereka yang mendaku jihadis dan kemudian melakukan bom bunuh diri, maupun kelompok yang mentauhidkan pemerintah, maupun kelompok yang hobi mensesat-sesatkan kelompok lain atas nama Islam. Nah, karena muncul fenomena inilah kemudian gagasan tentang moderasi beragama itu menguat. Nah, moderasi beragama sendiri pada dasarnya bukan barang baru, bukan tafsir baru. Apa yang selama ini saya kira berlaku di Indonesia, yaitu udah praktek moderasi beragama. Misal apa yang terjadi di dalam konteks sejarah Republik ini gitu ya, baik tokoh-tokoh dari NU, Muhammadiyah, dan dulu ada Masumi gitu ya, mensepakati Indonesia berdasar Pancasila. Itu kan bentuk sikap moderat. Tidak memaksakan Indonesia berdasar Islam menjadi negara teokrasi, tapi juga tidak sepenuhnya menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler gitu loh. Jadi dengan Pancasila itu, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu bentuk sikap moderat para founding fathers kita. Nah, dalam praktek keagamaan juga begitu. Dalam misal masyarakat NU yang tinggal di pedesaan dengan beragam tradisi lokal, NU mengadopsi tradisi-tradisi lokal itu dan kemudian mengisinya dengan praktek-praktek baru yang dianggap sesuai syariat Islam. Misal peringatan 7 hari kematian, 40 hari kematian, walaupun nggak ada hadisnya, yang sebelumnya mungkin kegiatannya apa itu, atau main kartu remi atau apa istilahnya, diganti dengan sholawatan, dengan berdoa. Sholawat itu ada dalilnya, berdoa ada perintahnya. Nah, artinya itu bentuk sikap moderat. Nah, kalangan muslim di Indonesia merespon budaya-budaya lokal. Nah, jadi embracing local tradition, tidak dihilangkan, tidak puritan bahwa apapun yang tidak dipraktekkan di zaman Nabi berarti haram. Nah, itu pada dasarnya kan sikap moderat umat muslim. Jadi pada dasarnya sekarang kalau kita mendengar gitu kan moderasi beragama, gagasan tentang itu, ya pada dasarnya itu adalah bentuk pentahbisan, pengukuhan atas apa yang sebenarnya selama ini udah terjadi di Indonesia. Sama dengan misal kalau dikatakan misal ide tentang Pancasila itu pada dasarnya bukan barang baru. Pancasila itu pada dasarnya juga sesuatu yang dianggap atau digali dari nilai-nilai yang ada di seantero Nusantara. Sama dengan moderasi beragama. Pada dasarnya itu juga sesuatu yang sudah ada, sudah dipraktekkan
sejak Wali Songo ibaratnya gitu di Indonesia. Jadi bukan agenda Barat, bukan karena dorongan Barat di situ. Karena ya moderasi beragama itu tetap dia mendasarkan pada namanya dalil-dalil kitab suci, gitu kan? Sikap untuk tidak berlebih-lebihan, tidak tatoruf, gitu kan? Sikap misal khairul umur ausatuha, itu semuanya misal sikap-sikap yang pada dasarnya punya basis dalam ajaran-ajaran Islam. Kalau orang disebut itu agenda liberal, liberal nggak akan mengacu pada kitab suci, gitu lah. Nah, liberalisme itu akarnya itu dari antroposentrisme. Nah, jadi antroposentrisme ya orang percaya pada dirinya sendiri, pada pengetahuan, pada ilmu pengetahuan, tidak memberi tempat pada kitab suci pada dasarnya. Nah, dulu kan ada ideologi besar ya, misal masyarakat dulu itu kosmosentris, menganggap alam, jagat raya itu sebagai pusat semesta. Kemudian ada yang menganggap teosentris, ya Tuhan sebagai pusat dari segala yang ada, karena Tuhan adalah sumber segala sumber. Nah, kemudian muncul ibaratnya memang tradisi modernitas gitu kan, yang bersumber pada antroposentrisme seiring dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan itu kemudian yang menguat dalam apa yang disebut sebagai demokrasi liberal di Barat atau liberalisme. Nah, moderasi beragama jelas bukan cerminan dari liberalisme. Jelas bukan cerminan liberalisme. Jadi kalau orang-orang yang menganggap bahwa moderasi beragama itu liberal, ya mereka tidak tahu liberalisme. Mereka tidak tahu keduanya gitu loh. Karena liberalisme, sekularisme memisahkan secara jelas antara agama dan negara. Dan kemudian ya liberalisme tidak memberi tempat berargumen berdasar kitab suci. Liberalisme kalau berargumen ya pada prinsip-prinsip yang dianggap universal. Nah di situ. Sementara moderasi beragama itu punya akar yang kuat pada kitab suci, berakar kuat pada kitab suci, baik ayat Quran atau hadis, gitu kan? Dan berakar kuat pada ya tradisi Muslim pada dasarnya. Nah, jadi itu yang perlu kita saya kira kita renungkan. Jadi jangan mudah gitu ya terus menjadi a priori, wah ini karena ini disematin label liberal itu kemudian wah kita ya enggak. Sejauh sesuatu punya dasar pada Quran dan hadis kan, pada tradisi sejarah Islam, ya nggak bisa dikatakan bahwa itu liberal, karena tradisi liberal itu sejarahnya di masyarakat Barat yang sangat berbeda dalam konteks Indonesia. Nah itu sangat berbeda. Jadi sekali lagi ya itu bentuk refleksi dari masyarakat Muslim sendiri berdasar perkembangan terkini dari sejarah umat Islam di dunia. Karena kalau tidak muncul itu ya dikhawatirkan ide-ide radikal, ide-ide ekstrim gitu kan, itu justru akan makin kuat menghinggapi kalangan Muslim. Jadi yang jadinya ibaratnya bisa-bisa Islam itu dibajak oleh kelompok ekstremis, ibaratnya atas nama kepentingannya sendiri. Dan kita tahu berdasar berbagai liputan pemberitaan, kelompok-kelompok yang sering mendaku jihadis fisabilillah itu juga ada banyak laporan pada prakteknya banyak sekali menyalahi semangat nilai-nilai Islam gitu kan, sangat kejam gitu, menempatkan perempuan semena-mena gitu, perbudakan dan segala macam. Kalau kita mau contoh yang sangat ekstrim yaitu ISIS. Nah, ya jadi moderasi beragama itu bentuk sebuah jawaban, bentuk sebuah penafsiran para ulama di negara-negara Muslim sendiri terkait perkembangan-perkembangan tafsir keagamaan yang ada di dunia Muslim. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di kuliah moderasi beragama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.